Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang ilmu sanad hadis. Kami dari kelompok 4, anggotanya antara lain yang pertama saya sendiri Asri Ika Nurmaila dengan NIM 202101040038. Yang kedua, Mayang Ulamatus Sa'diyah NIM 202101040040. Dan yang ketiga, Zulul Lailatul Masrurah NIM 202101040026. Pengertian ilmu rijal al-hadis. Ilmu rijal al-hadis ialah ilmu yang mengetahui para perawi hadis dalam kapasitas mereka sebagai perawi hadis. Maksudnya ialah ilmu yang membicarakan seluk-beluk dan sejarah kehidupan para perawi, baik dari generasi sahabat, tabi'in maupun tabi'it tabi'in. Ada pula yang berpendapat bahwa ilmu rijal al-hadis ialah ilmu yang mempelajari sejarah perawi-perawi hadis yang berpegang kepada mazhab itu. Dapat diterima atau ditolak riwayat dan pegangan-pegangan mereka, serta cara mereka menerima hadis. Ilmu rijal al-hadis dinamakan juga dengan ilmu tarik arwat atau ilmu sejarah perawi. Ilmu tarik arwat adalah ilmu yang diketahui dengannya keadaan setiap perawi hadis. Dari segi kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, orang yang meriwayatkan darinya, negeri dan tanah air mereka, dan selain itu ada hubungannya dengan sejarah perawi dan keadaan mereka. Keberadaan ilmu ini sangat penting untuk dipelajari, sebab di dalam hadis terdapat dua objek kajian, yaitu matan dan sanad. Ilmu inilah yang membahas tentang persoalan yang terdapat di dalam sanad. Sanad sendiri adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis itu sampai kepada kita. Macam-macam ilmu rijal al-hadis akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulul Lailatul Masrurah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai ilmu tarikh ruwah. Ilmu tarikh ruwah adalah ilmu yang mengenalkan kepada kita perawi-perawi hadis dari segi mereka dilahirkan, hari kewafatan, guru-gurunya, masa dia mulai mendengar hadis, dan orang-orang yang meriwayatkan hadis daripadanya, negerinya, kediamannya, perlawanan-perlawanannya, sejarah kedatangannya ke tempat yang dikunjungi, dan segala yang berhubungan dengan urusan hadis. Jalan yang ditempuh para pengarang sejarah perawi hadis. 1. Ada yang menulis sejarah para perawi tobaqat demi tobaqat, yaitu orang-orang semasa, kemudian orang-orang semasa pula. 2. Ada yang mengarang sejarah para perawi dengan mensyarahkan menurut tahun para perawi, dari tahun demi tahun. 3. Ada yang juga menyusun sejarah para perawi menurut huruf abjad. 4. Ada pula yang menyusun menurut negeri perawi hadis. Kitab-kitab tarikh ruwah diantaranya A. At-Tarikhul Kabir, karya Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari. B. Tarikh Nisabur, karya Imam Muhammad bin Abdullah al-Hakim an-Nisaburi. C. Tarikh Baghdad, karya Abu Bakar Ahmad Ali al-Baghdadi. D. Al-Ikmal fi Raf'il Ibtiyab Anil Mu'talif
wal mukhtalif minal asma'i wal kuna wal ansab, karya Al-Amir Al-Hafidh Abi Nasr Ali bin Hibatillah bin Ja'far. Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal, karya Al-Hafidz Jamaluddin Abu Hajjaj Yusuf Al-Mizai Ad-Dimashqi. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu jar wa ta'dil. Kalimat al-jar wa ta'dil merupakan suatu dari kesatuan pengertian yang terdiri dari dua kata, yaitu al-jar dan adil. Al-jar secara bahasa merupakan bentuk masdar yang berarti seseorang membuat luka pada tubuh orang lain yang ditandai dengan mengalirnya darah pada luka itu. Pengertian adil secara etimologi berarti sesuatu yang terdapat dalam jiwa bahwa sesuatu itu lurus, merupakan lawan dari adul. Ilmu al-jar wa ta'dil adalah suatu materi pembahasan dari cabang ilmu hadis yang membahas cacat atau adilnya seseorang yang meriwayatkan hadis yang berpengaruh besar terhadap klasifikasi hadisnya. Penetapan tentang kecacatan seseorang rawi. A. Berdasarkan berita tentang ketenaran seorang rawi dalam keaibannya. B. Berdasarkan pentajihan dari seseorang yang adil yang telah mengetahui sebab-sebab dia cacat. Penetapan keadilan seorang rawi dengan jalan tazkiyah. A. Seorang perawi yang adil jika tidak perlu dikaitkan dengan banyaknya orang yang mentakdilkan, sebab jumlah itu tidak menjadi syarat untuk penerima riwayat atau hadis. Oleh karena itu, jumlah tersebut tidak menjadi syarat pula untuk mentakdilkan seorang rawi. B. Setiap orang yang dapat diterima periwayatannya, baik ia laki-laki maupun perempuan, dan baik orang merdeka maupun budak, selama ia mengetahui sebab-sebab yang dapat mengadilkannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.